Halo, sekarang bareng Insmet. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata semuanya bisa loh untuk mencoba mengikuti tes AKM. Gimana caranya? Nah, sekarang kalian silahkan buka web pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM ya. Kemudian kalian bisa klik ayo coba AKM. Nah, yuk kita klik ayo coba AKM. Nah, di sini kalian bisa pilih di sini mau tes yang bagian numerasi terlebih dahulu. Kalian bisa pilih literasi terlebih dahulu ataupun numerasi. Tapi di sini Kakak pengennya ikut mengikuti numerasi terlebih dahulu. Kemudian pilih jenjang. Di sini pilih jenjangnya SMP tergantung jenjang kalian. Kemudian oke, lanjutkan. Nah, sebelumnya Kakak emang udah punya username dan password. Kalau kalian belum punya, silahkan dibuat terlebih dahulu. Kalau sudah punya, bisa langsung login otomatis ya, tinggal login aja. Kemudian di sini ada data kalian. Kalian bisa konfirmasi data peserta beserta ada token yang dapat diisi. Nah, di sini kalian bisa pilih misalnya jenis kelamin perempuan. Peserta ini ketik nama Kak Intan. Pilih tanggal lahirnya kapan. Di sini terserah ya. Setelah dipilih, kemudian kalian bisa copy pastekan token di atas ke kolom token yang tersedia. Nah, kemudian submit. Nah, kalau sudah bisa, nah jadi untuk tes numerasi ini waktu pelaksanaannya itu selama 60 menit. Jadi bisa langsung kalian coba. Ini langsung dimulai aja. Mulai, klik mulai. Jadi bisa langsung kita mulai. Nah, ini adalah untuk soal pertama. Ini tentang aritmetika sosial. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan selanjutnya ya. Nah, untuk kita menghitung berapa saja harga yang harus dibayar, kita lihat di Tokojaya, baju ini didiskon 25%. Jika didiskon sebesar 25%, maka harga diskonnya yang perlu kita bayar hanyalah 75%. Jadi kita tinggal menghitung saja. Misalnya di sini kita hitung 75% berarti dikali harga awal baju 80.000. 75% dari 80.000 itu sama dengan 60.000 ya. Nah, sedangkan untuk celana di Jaya ini dia diskonnya 10%. Kalau diskon 10%, artinya kita perlu membayar celana tersebut hanya 90%-nya saja. Dan harga asli celananya itu 100.000. Jadi di sini untuk membayar harga celana, maka 90% dikali 100.000. 90% dikali 100.000 ini sama dengan 90.000. Nah, di sini tinggal kita tulis aja, berarti di sini harga bajunya tadi 60.000. Kemudian harga celananya 90.000. Berarti ini totalnya 150.000. Sekarang untuk Andini Busana ini didiskon sebesar 20%. Berarti untuk baju kita hanya perlu membayar 80%-nya saja. Berarti ini 80% dikali 80.000 sama dengan ini 64.000 ya. Ini 64. Nah, berarti di sini 64.000. Kemudian celananya diskon 15%, berarti kita hanya membayar 85%. 85% dikali 100.000 ini sama dengan 85.000. Berarti total yang harus kita bayar kalau di toko Andini Selaras ini 149.000. Kalau di toko Selaras di sini 15% ya.
Diskon bajunya 85%, berarti kita perlu membayar untuk harga baju itu sebesar 85%. 85% ya. Berarti ini sama dengan 68.000 untuk harga baju. Sedangkan untuk celana diskon 20%, berarti kita perlu membayar 80%-nya. 80%-nya ini berarti 80.000. Berarti ini kalau kita jumlahkan hasilnya 148.000. Kemudian untuk di Bagus Fashion di sini 10% diskonnya. Berarti kita perlu membayar 90%. 90% ini kalau dikalikan dengan 80.000 hasilnya 72.000. Kemudian celana diskon 25%, berarti kita hanya perlu membayar 75%-nya. 75%-nya berarti di sini 75.000 dan totalnya berarti 147. Nah, ini adalah total harga semuanya. Kita tinggal pilih aja di antara keempat ini mana yang paling murah. Di sini kalau paling murah itu Bagus Fashion. Jadi di sini untuk membeli harga yang paling murah sebaiknya Ali membeli di toko Bagus Fashion. Jadi jawabannya toko Bagus Fashion. Di sini kan sudah dipilih toko Bagus Fashion, jadi klik sampai muncul centang, sampai muncul warna biru. Kemudian kalau kalian sudah yakin, bisa klik ke soal berikutnya atau ragu-ragu. Nah, silahkan kita klik ke soal berikutnya. Ini adalah soal berikutnya. Nah, di sini kalian bisa melihat daftar soal ya. Di sini terdiri dari 13 soal dengan berbagai jenis soal, nggak hanya pilihan ganda aja. Nah, untuk soal nomor 2 ini, soalnya masih sama dengan soal nomor yang 1. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, pernyataan yang berkaitan dengan pembelian pakaian di toko Jaya, berilah tanda centang pada setiap pernyataannya benar. Jadi di sini bukan pilihan ganda, jadi kita bisa memilih dari ketiga pernyataan ini, pernyataan yang mana saja yang jawabannya benar. Pembahasannya di berikut ini ya. Untuk soal nomor 2, ini soalnya masih sama dengan soal nomor 1. Yang berbeda hanyalah di sini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan pembelian di toko Jaya. Nah, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Kita cek dulu satu-satu pernyataannya. Di sini untuk pernyataan 1 yaitu membeli 3 baju di toko Jaya dengan harga normal sama dengan membeli 4 baju dengan harga diskon. Kita cek dulu untuk harga baju normalnya 80.000, berarti kalau 3 baju kan berarti 3 dikali normalnya 80.000. Berarti sama dengan 240.000. Nah, ini harga diskon. Sekarang kita cek kalau di harga normal. Harga normal, ini harga normal ya untuk 80.000 tadi. Nah, sekarang kalau harga diskonnya di toko Jaya itu 60.000. Nah, berarti kalau di toko Jaya 60.000 untuk harga diskonnya, berarti kalau 4 baju sama dengan 4 dikali 60.000. 4 dikali 60.000 sama dengan 240.000. Ya, sama ya, berarti yang bagian ini benar. Contohnya di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, harga baju setelah diskon di toko Jaya paling murah. Kita cek di toko Jaya. Iya, di toko Jaya harga setelah diskonnya yang paling murah yaitu 60.000. Demikian juga harga 1 baju dan harga 1 celana setelah diskon. Kita cek di Jaya harga 1 baju dan 1 celana setelah diskon 150.000. Dan dia merupakan harga tertinggi. Berarti jawaban poin kedua itu kurang tepat. Karena dia bukan yang paling murah untuk 1 baju dan 1 celana. Sekarang kita cek untuk bagian yang ketiga. Nah, untuk bagian yang ketiga di sini kan harga diskon ya, besar diskon ini yang ditanya. Besar diskon, di sini besar diskon untuk baju Jaya itu 25%. 2 baju, untuk 2 baju, 1 baju aja ini 25%. Jadi 25% dikali dengan
80.000. Ini sama dengan 20.000 ya. Ini untuk satu baju. Maka kalau 2 baju, dia harga diskonnya menjadi 40.000. Selanjutnya sama dengan besar diskon 2 baju dan 2 celana. 2 celana, sedangkan satu celana aja 10%. 10% dikali 100.000. Ini sama dengan 10.000 besar diskonnya. Maka kalau 2 celana ini sama dengan 20.000. Sama dengan harga satu baju. Kita lihat besar diskon untuk 2 baju dan 2 celana ini 40 ditambah 20. Ini kalau kita totalkan berarti sama dengan 60.000. Nah, sama dengan harga satu baju setelah diskon. Kita harga satu baju setelah diskon di Toko Jaya adalah 60.000. Jadi benar sama-sama 60.000 ya. Jadi poin yang ketiga ini jawabannya benar. Nah, jadi jawabannya benar adalah poin ke-1 dan poin ketiga yang perlu kita centang. Jadi ini yang perlu kita centang bagian 1 dan 3. Klik soal berikutnya. Nah, di sini sisa waktunya masih 50 menit dan masih bisa untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Soal nomor 3 ini pun dia masih sama. Nah, di sini tipikal soalnya ini benar dan salah. Nah, ini soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soalnya masih sama dengan soal sebelumnya. Tapi di sini dia tipenya isian. Soalnya Gunawan ingin membeli satu baju dan satu celana. Uangnya ia miliki cukup untuk membeli di Toko Jaya tanpa uang kembalian. Jika ingin mendapatkan uang kembalian sebesar 2.000, Gunawan harus belanja di toko. Ingat di soal sebelumnya bahwa di Toko Jaya ini totalnya setelah diskon sebesar 150. 150 jika ingin mendapatkan kembalian 2.000 berarti harus mencari toko yang harga totalnya 148.000. Nah, di sini yang harga total setelah didiskon sebesar 148.000 yaitu toko Selaras. Jadi kita klik jawabannya di sini, kita ketik Selaras. Nah, kalau sudah yakin langsung ke soal berikutnya. Nomor 5 pun soalnya masih sama, hanya beda jenis ya. Ini mencocokkan bisa dicocokkan harga satu baju di Toko Bagus Fashion. Ini bisa kita cocokkan. Harga satu baju di Toko Bagus Fashion ini sama dengan 72.000. Nah, harga satu celana di Toko Andi Busana. Di Toko Andi Busana harga satu celananya 85.000. Harga satu baju di Toko Jaya. Rp60.000. Kemudian harga satu celana di Toko Selaras ini sama dengan 80.000. Nah, ini soalnya menjodohkan ya. Jadi ada banyak tipe soal. Bisa kalian ganti jawaban kalau memang kalian ragu, kalau memang kalian ingin mengganti jawaban, ada yang keliru dalam menjawabnya. Klik soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 6 pun masih sama. Pertanyaannya saja yang berbeda. Nah, ini soalnya uraian. Jadi kita bisa ketik di kolom di sini ya untuk menjawabnya.
Soal nomor 7 ini sudah berbeda soalnya. Ini soal terakhir yang harus dikerjakan, yaitu soal nomor 13. Bisa kita cek di sini semuanya sudah dikerjakan. Nah, sekarang soal nomor 13 ya. Dan kebetulan memang tadi sudah diisi semuanya. Kalau sudah diisi semuanya, kita klik dulu soal berikutnya. Nah, ini konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Karena tesnya sudah selesai, jadi klik selesai tes. Nah, kalau sudah selesai tes, di sini muncul review hasil ya. Kita cek jawaban kita benar tidak. Nomor 1 sama, 2 benar, 3 benar. Nah, di sini ada satu soal yang kurang tepat, yaitu soal nomor 8. Sama nomor 11 tadi ada sedikit kekeliruan. Dan ini bisa, kalau di sini jawaban sebelumnya 15, sedangkan di kunci jawaban itu hanya 12 biskuit ya. Nah, di sini kita bisa langsung log out atau unduh hasilnya. Sekian videonya, terima kasih sudah menyaksikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, serta nyalakan loncengnya.